rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan, Polsek Oba Utara mengimbau masyarakat untuk terus bersinergi dengan aparat keamanan. Polda Maluku Utara jalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Universitas Unair Ternate. Selamat malam, saudara. Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Sabtu 21 Februari 2026 bersama saya Faradila Sultan Batua. Dua informasi akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Dan saudara dari Bumi Maluku Keraha, berikut kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini, saudara, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan. Polsek Oba Utara mengimbau masyarakat untuk terus bersinergi dengan aparat keamanan. Partisipasi warga dinilai menjadi kunci terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif. Kepolisian Sektor Oba Utara menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing, terutama selama Ramadan, di mana aktivitas ibadah dan kegiatan malam hari meningkat. Melalui imbauan ini, polisi mengajak warga untuk meningkatkan kewaspadaan, saling mengingatkan serta segera melaporkan jika menemukan potensi gangguan keamanan. Selain itu, Polsek Oba Utara juga terus melakukan patroli rutin dengan pemantauan titik-titik rawan sebagai bagian dari upaya memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Saya sebagai Kanit Samapta dan Kanit lainnya mewakili Kapolsek Oba Utara beserta keluarga personil Oba Utara. Mari kita menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh umat Muslim di wilayah Kecamatan Oba Utara. Mari kita sambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah, amal, ibadah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan ibadah puasa bulan Ramadan ini, jaga silaturahmi antar sesama, tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif, khususnya umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa bisa dilaksanakan dengan khusyuk. Faradila Sultan Batua, Leonard Patipulohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, Polda Maluku Utara jalin kerjasama dengan BPOM dan Universitas Hairun Ternate. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan pencegahan, terutama terhadap obat dan makanan tidak layak konsumsi di masyarakat, serta meningkatkan kualitas pendidikan polisi. Kepolisian daerah Maluku Utara terus mendorong terciptanya keamanan dalam masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding bersama Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Ermando Sihaan, Jumat sore. Kapolda Maluku Utara juga melakukan penandatanganan bersama Rektor Universitas Hairun Ternate, Profesor Abdullah W. Jabid SEMM, guna mendorong akademi kepolisian di wilayah Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara dalam sambutannya menyampaikan kerjasama bertujuan untuk meningkatkan pencegahan utama terhadap obat dan makanan yang akan dikonsumsi masyarakat, serta meningkatkan kualitas anggota kepolisian di wilayah Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono mengaku kerjasama Polda dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk melakukan pencegahan beredarnya produk yang mengandung bahan berbahaya. Jadi kami kerjasama dalam rangka memudahkan pekerjaan-pekerjaan di dua instansi, ya, BPOM maupun di Polda.
Polda itu polisi membutuhkan bantuan atau kerjasama dari BPOM dalam rangka pencegahan pertama ya. Kenapa pencegahan? Misalnya sekarang program MBG dari Presiden, beberapa SPPG itu kita lakukan sosialisasi supaya mereka menggunakan test kit. Kalau nggak ada test kit, mereka bisa konsultasi dengan BPOM untuk mencegah supaya tidak terjadi KLB keracunan gitu kan. Yang kedua, kalau seandainya terjadi, itu kami akan lakukan polis lane, olah TKP, sampelnya dibawa ke BPOM untuk mengetahui apakah ada sabotase, kesengajaan, ataukah ada kelalaian. Nah, yang lain juga kami kerjasama dalam melakukan uji sampel terhadap bahan-bahan narkoba. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anggota kepolisian dan masyarakat, terutama dalam meningkatkan keamanan dan menjaga kualitas hidup masyarakat. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Sementara itu, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi perkuat kerjasama dengan Polda Maluku Utara untuk mengawasi produk ilegal. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan keamanan obat dan makanan, serta penindakan kejahatan produk berbahaya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Sofifi menjalin kerjasama dengan Kepolisian Daerah Maluku Utara. Kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan produk ilegal di Maluku Utara berlangsung dengan penandatanganan Memorandum of Understanding di gedung Aula Polres Ternate. Kerjasama BPOM di Sofifi dan Polda Maluku Utara merupakan upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan keamanan produk-produk ilegal di wilayah Maluku Utara. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Ermanto Siaan menyampaikan, kerjasama dilakukan untuk meningkatkan pengamanan dan keamanan produk yang mengandung bahan berbahaya. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Maluku Utara mengaku, dari hasil data investigasi menunjukkan angka produk ilegal mengalami peningkatan terutama di kota Ternate. Salah satu temuan BPOM adalah produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokoinon. Yang baru saja kami tanda tangani bersama Pak Kapolda Maluku Utara sebagai bentuk komitmen untuk kami meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, juga penindakan kejahatan obat dan makanan. Tujuannya. Kalau untuk di Maluku Utara, sementara masih ditemukan produk ilegal atau produk yang mengandung bahan berbahaya. Nah, untuk itulah kami bersinergi dengan Polda Maluku Utara bagaimana hal ini untuk bisa ditekan atau dicegah. Tentu sesuai dengan jumlah penduduk di Ternate. Produk apa yang paling banyak? Yang paling banyak sementara ini kosmetik. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pengawasan dan keamanan masyarakat dari produk-produk ilegal. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Saudara, sejumlah informasi masih akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Maluku Utara hari ini. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa bro? Nggak motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala bro. Pantas sih. Dari mana ini bro? Dari kantor ini habis lembur. Banyak pekerjaan. Tinggal di mana bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini. Soba bantu badorong ini bro. Bro juga, apa-apa. Soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you bro, thank you. Yoi. Anda kembali menyaksikan Maluku Utara hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya.
Saudara, di momen bulan suci Ramadan, kaum muslim diimbau untuk menjalankan ibadah puasa dengan hati yang bersih. Kebersihan hati dinilai menjadi bagian penting agar Ramadan memberi makna dalam kehidupan. Ustadz Irwan Tamsoa menyampaikan Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban menahan lapar dan haus, namun juga menjadi momen untuk menata diri, memperbaiki sikap, dan membersihkan hati dari rasa dengki, amarah, serta perselisihan dengan sesama. Kebersihan hati dinilai menjadi dasar agar ibadah puasa dapat dijalani dengan lebih ikhlas. Selain meningkatkan hubungan dengan Tuhan, Ramadan juga menjadi waktu untuk memperbaiki hubungan sosial, saling memaafkan, dan membangun kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Disebutkan pula bahwa Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi diri. Melalui ibadah puasa, umat Islam dilatih untuk menahan diri, menjaga ucapan, serta meningkatkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Dihimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mari kita sambut, kita isi Ramadan ini. Yang paling utama kita bersihkan hati kita. Karena hati yang bersih insya Allah kita juga dapat mengisi di dalamnya dengan nilai-nilai kebaikan. Karena di mana hati kita tidak bersih, maka ingatlah Nabi SAW pernah mengingatkan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak mereka yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali daripada lapar dan dahaga. Itu juga mungkin bermula dari hati yang kurang bersih. Sehingga kita menahan lapar dan menahan minum, akan tetapi lisan tidak kita tahan untuk menyakiti orang lain. Sehingga kita tidak mendapatkan nilai daripada puasa itu sendiri. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh kaum muslimin, mari kita jaga hati, kita jaga lisan, kita jaga tingkah laku kita jaga hubungan sosial sama manusia. Bukan hanya dengan Allah, tapi juga dengan sesama kita, tetangga kita, dan seterusnya. Oleh karena itu, kaum muslimin diharapkan dapat memanfaatkan bulan suci ini untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbaiki perilaku, sehingga nilai-nilai yang dilatih selama Ramadan dapat terus terjaga setelah bulan suci berakhir. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, kegiatan santri Al-Izzah khusus selama bulan Ramadan diisi dengan berbagai aktivitas ibadah sepanjang hari. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pembinaan spiritual dan karakter generasi muda. Selama Ramadan, waktu santri diisi dengan ibadah secara berkelanjutan selama 24 jam. Kegiatan meliputi sholat wajib berjamaah, murojaah Al-Quran, hingga sholat sunnah. Pola kegiatan ini diterapkan untuk menanamkan kedisiplinan, meningkatkan pemahaman agama, dan membentuk kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Tengah malam kami juga bangun sholat malam dengan sholat terpimpin atau diimami, yaitu dengan sholat malam sejumlah 8 rakaat sampai menjelang waktu sahur. Dan kemudian mereka sahur dan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu wirid pagi dan mereka disambung dengan ta'lim. Kemudian setelah ta'lim, kemudian dilanjutkan dengan tadarus masing-masing. Dan kami berikan ruang untuk mereka untuk istirahat sejenak. Sampai jam 9 kembali masuk ke dalam masjid lagi untuk menghafal Quran mereka atau murojaah hafalan mereka, baik Quran maupun hadis. Karena kami memang punya program hafalan Quran dan juga program hafalan hadis. Nah, setelah itu sampai jam 11 siang. Kemudian qailullah atau tidur sejenak menjelang sholat duhur. Setelah sholat duhur, kami lanjutkan dengan tadarus lagi sampai mereka rasa lelah, ya mereka istirahat. Nah, gitu. Nah, kemudian sampai nanti masuk lagi sholat asar. Setelah sholat asar ada wirid sore, kemudian mereka bersiap untuk masing-masing bersiap untuk bersih-bersih dan bersiap untuk berbuka puasa. Setelah buka puasa, ya kembali ke masjid untuk sholat maghrib, kemudian mereka makan malam, dan kemudian kembali sholat isya dan sholat tarawih lagi. Itu program rutin untuk jadwal hidup kami 24 jam di pondok ini. Melalui pembinaan yang berkesinambungan, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak baik, dan siap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di masa mendatang. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, kami akan kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi lainnya.
Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih menyaksikan Maluku Utara hari ini dan berikut kita ikuti beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampah. Saudara, Klik Sulampah kita awali dari Gorontalo. Polres Gorontalo Utara akan mengaktifkan operasi pemeriksaan kendaraan yang melintas perbatasan dari Provinsi Sulawesi Utara. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas kendaraan lintas provinsi, Polres Gorontalo Utara akan meningkatkan pemantauan dan pemeriksaan kendaraan yang melintas di jalur perbatasan khususnya dari arah Provinsi Sulawesi Utara dan masuk ke Provinsi Gorontalo melalui Kabupaten Gorontalo Utara. Kasat Lantas Polres Gorontalo Utara AKP Abu Bakar Karim mengungkapkan, sebagai satuan kepolisian yang berada di kawasan perbatasan antar provinsi, maka menjadi kewajiban Polres Gorontalo Utara untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan kendaraan. Menurut Kasat Lantas, pihaknya sering menerima informasi tentang keberadaan kendaraan yang bermuatan barang ilegal seperti minuman keras yang harus dicegat melalui operasi kepolisian. Itu merupakan salah satu bagian dari kita kalau kita dapat informasi dari daerah Manado bahwa ada salah satu kendaraan bermuatan contoh cap tikus. Sudah ada data-data dari kita, itu kita berupaya akan cegat. Kita akan operasi di mana titik-titik tertentu untuk menjaga jangan sampai mobil ini lewat. Dalam pemantauan kendaraan lintas provinsi ini, Polres Gorontalo Utara juga melibatkan polsek di area perbatasan seperti Polsek Atinggola. Rivaldi Hapili, kontributor TVRI Gorontalo. Kita ke Papua Barat, Saudara Bupati Hermus Indo menegaskan pelaksanaan program Jumat Bersih di Kabupaten Manokwari dilakukan untuk memastikan instruksi Presiden Republik Indonesia tentang gerakan ASRI berjalan dengan baik di daerah. Kegiatan Jumat Bersih yang melibatkan ASN, pimpinan OPD serta masyarakat ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menjaga kebersihan dan penataan lingkungan. Selain itu, langkah ini juga menjadi wujud dukungan pemerintah daerah dalam gerakan ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Menurut Bupati Manokwari, sebagai rumah bersama harus dipastikan tetap bersih, tertata dan bebas dari sampah. Ia menekankan,
bahwa kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Program ini juga diharapkan mampu membangun budaya bersih, disiplin dan peduli lingkungan di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat di daerah. Seluruh warga masyarakat Manokwari yang saya cintai, pagi hari ini saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Bupati Manokwari, Bapak Dandim, dan juga TNI Polri dan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Manokwari, kami melaksanakan aksi Jumat bersih. Nah, ini kita pastikan kita melaksanakan instruksi Bapak Presiden untuk membersihkan kota kita dari sampah. Karena itu seluruh warga masyarakat Manokwari ini adalah rumah kita bersama. Pastikan kita jaga kebersihan di lingkungan kita masing-masing dan mari kita rawat kota ini dari sampah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Manokwari Asri. Manokwari Asri. Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari rumah dan tempat kerja, demi mewujudkan Manokwari yang bersih, sehat, nyaman, dan bagi semua. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi Sulawesi Tengah, sebanyak 192 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman turut meramaikan pasar kuliner Ramadan yang digelar di halaman kantor Wali Kota Palu hingga 18 Maret 2026 mendatang. Pemerintah Kota Palu kembali menggelar pasar kuliner Ramadan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbuka puasa. Namun, lokasi pasar kuliner Ramadan tahun ini tidak lagi digelar di Jalan Baruga, melainkan di halaman kantor Wali Kota Palu. Sebanyak 192 UMKM dari berbagai wilayah di Kota Palu yang menjajakan berbagai jenis makanan dan takjil berbuka puasa turut ambil bagian di pasar kuliner Ramadan. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, meminta kepada seluruh pelaku usaha dan Satpol PP serta DP3A selaku penanggung jawab untuk tetap memastikan kebersihan dan ketertiban selama pelaksanaan pasar Ramadan. Kita sudah membuka pasar Ramadan hari pertama sampai dengan tanggal 18 Maret, 3 hari sebelum Idul Fitri berakhir. Alhamdulillah ada 192 pedagang ya UMKM yang berjualan di area balai kota di pasar Ramadan ini. Kalau ditanyakan apakah semuanya berasal dari Kota Palu, jelas. Semua pedagang ini, pengusaha pelaku UMKM ini berasal dari Kota Palu dan memang sudah sering ikut di pasar Ramadan seperti itu. Selain itu, ia juga meminta kepada pedagang agar dapat memaksimalkan penggunaan metode pembayaran non-tunai melalui QR guna memudahkan transaksi dengan konsumen serta mendukung percepatan digitalisasi di Kota Palu. Rencananya, pasar kuliner Ramadan ini akan terus digelar hingga 18 Maret 2026 atau 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah mendatang. Dari Palu, Gapdika Chandra, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Demikian informasi Klik Sulampa Saudara. Berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok hari Minggu 22 Februari 2026. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan, selamat malam dan sampai jumpa.